Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Ya, semoga semuanya hari ini sehat selalu. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu lagi, masih membahas materi tentang khutbah ya. Di pekan lalu kita sudah ngebahas sedikit tentang dalil mengenai khutbah maupun tablik dan dakwah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi ketentuan-ketentuan daripada khutbah itu sendiri. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung cus ke PPT berikut nih. Baik, adik-adik sekalian ya, yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di ketentuan khutbah ya, biar lebih spesifik lagi. Macam-macam khutbah. Baik, adik-adik, sebelum kita membahas macam-macam khutbah, Bapak akan ingatkan kembali dalil adanya sholat Jumat dan khutbah ini. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, mereka kalangan sahabat yang berpendapat bahwa khutbah itu atau Jumat itu disyariatkan ketika di kota Makkah. Atau pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwa sholat Jumat dan khutbah ini disyariatkan ketika di Madinah. Adapun dalil naklinya, tentu di dalam Al-Quran ada surah Al-Jum'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selain itu ada hadis Nabi yang memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk melaksanakan sholat Jumat ketika berada di kota Madinah. Baik, ya, itu pengingatnya yang pekan lalu sudah sama-sama kita pelajari terkait dengan dalil-dalil daripada pelaksanaan sholat Jumat maupun tablik dan dakwah. Nah, selanjutnya di sini kita masuk saja kepada macam-macam khutbah sendiri. Kalau dalam tampilan adik-adik ya, bisa dilihat di sini ada khutbah Jumat, ada khutbah Hari Raya Idul Fitri, khutbah Hari Raya Idul Adha, khutbah Istisqa, kemudian khutbah Gerhana. Kalau dilihat dari jenisnya, ternyata khutbah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, khutbah itu ada yang berkaitan dengan sholat dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Nah, khutbah yang berkaitan dengan sholat, seperti yang adik-adik lihat ini, ada khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, khutbah minta hujan, ya, dan khutbah 2 gerhana. Ya, ini berkaitan dengan sholat. Nah, ada khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Walaupun di sini tidak Bapak tampilkan, bisa adik-adik catat, yakni khutbah nikah dan khutbah wukuf di Arafah. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya adik-adik. Sampai di sini sudah bisa dimengerti? Ya, selanjutnya di sini Bapak akan tampilkan syarat sah khutbah Jumat itu. Ya, khutbah Jumat itu karena tadi harus ada ketentuannya ya, syarat rukunnya, maka ini adalah syarat sahnya khutbah Jumat itu. Yang pertama, ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya adalah ini sholat atau rangkaian Jumat ini harus dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur, maka tidak bisa dilaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat ini. Ya. Kemudian khotib ya dan para jamaah sekalian ini harus dalam kondisi bersih dan suci.
baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar, baik pakaian maupun tempatnya. Ya, ini semuanya harus bersih dan suci dari hadas. Kemudian khotib hendaknya menutup aurat. Dan bagi yang mampu, khutbah itu hendaknya disampaikan dalam kondisi berdiri. Kemudian termasuk syarat sah khutbah lagi adalah khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kalau kita berbicara khutbah Jumat, maka akan ada dua khutbah. Nah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua ini dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah. Nah, termasuk syarat sah khutbah Jumat lagi adalah antara khutbah dengan pelaksanaan sholat Jumat ini harus dilaksanakan secara berurutan. Tidak bisa kemudian kita setelah melaksanakan khutbah terus kita duduk-duduk dulu sambil makan, baru setelah selesai makan kemudian dilaksanakan sholat Jumat. Tidak bisa. Jadi termasuk syarat sahnya adalah harus dalam satu waktu, dalam satu rangkaian. Artinya tidak ada jeda di antara khutbah dengan pelaksanaan sholat, itu harus langsung dilaksanakan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, yang termasuk syarat sah khutbah Jumat adalah bahwa rukun khutbah yang pertama dan kedua itu menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena dia termasuk rukun, dan ini disampaikan ya, bahwa Rasulullah dulu waktu menyampaikan khutbah tidak menggunakan bahasa kita. Rasul menyampaikan dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga ya, rukun khutbah yang pertama maupun yang kedua ini disampaikan menggunakan bahasa Arab. Kemudian termasuk bagian daripada syarat sah khutbah Jumat lagi adalah khutbah itu bisa didengarkan oleh seluruh jamaah. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun khutbah Jumat tadi. Ya. Jadi rukun ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak, atau tidak bisa sesuatu yang ditinggalkan, tidak bisa, atau sesuatu yang diganti dengan yang lainnya, tidak bisa. Jadi harus terlaksana. Ya. Yang pertama yang masuk ke dalam rukun khutbah Jumat adalah mengucapkan hamdalah. Yang kedua membaca syahadat, yang ketiga membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang keempat membaca wasiat takwa ya kepada seluruh jamaah. Kemudian yang kelima adalah membaca sebagian ayat suci Al-Quran pada salah satu khutbah. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa untuk seluruh umat Islam pada akhir khutbah. Rukun ini sekali lagi tidak bisa ditinggalkan, harus ada. Ya, harus ada dalam kedua khutbah tadi itu. Sampai di sini bisa dimengerti adik-adik? Selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang sunnah khutbah itu sendiri. Ya, kalau tadi ada syarat sah khutbah Jumat, kemudian ada rukun khutbah Jumat. Nah, sekarang ada yang namanya sunnah khutbah Jumat. Jadi sunnahnya khutbah Jumat itu disampaikan di atas mimbar, ya. Kemudian menghadap para jamaah, kemudian diawali dengan salam. Ternyata salam ini bukan termasuk rukun, bukan termasuk syarat sah, tetapi malah masuk dalam sunnah khutbah Jumat. Kemudian termasuk sunnah khutbah Jumat lagi adalah duduk sebelum khutbah. Dan muadzin ini sunnahnya jika azan di depan khotib. Kemudian khotib itu melantangkan suaranya ketika khutbah. Ini termasuk bagian daripada sunnah khutbah. Dan ternyata ya memperpendek khutbah itu juga termasuk dalam sunnah khutbah. Sampai di sini adik-adik bisa dimengerti? Alhamdulillah, mudah-mudahan jika pada kesempatan penyampaian kali ini ada manfaatnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, ada yang kurang, maka itu semata-mata dari pribadi Bapak, tolong dimaafkan. Baik, pekan depan
kita akan masuk ke ketentuan orang yang menyampaikan khutbah, yaitu khotib tadi. Karena khotib ini ternyata tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, ada syaratnya ya. Dan insya Allah akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Ma'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.